ketika masih jumeneng, apa jumeneng? Masih hidup. Banyak istilah Sunda ya. Ketika pengarsa Abah masih hidup, kedatangan tamu istimewa dari Siprus, Amerika, yakni Syekh siapa Mi? Dari Amerika tuh Syekh Maulana Kazim An-Naqsyabandi. Syekh Maulana Kazim An-Naqsyabandi bersama mantunya Syekh Hisam Al-Kabbani. Nah, ketika beliau berkomunikasi di hadapan para jamaah, lalu dua-duanya meniup peluit, pit 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 pit. Jawab Syekh Al-Kabbani, pit 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 pit. Orang nggak ngerti kan? Orang nggak ngerti. Sama semuanya pada nggak ngerti. Pit, tapi saling berkomunikasi itu orang. Lalu pengarsa Abah di sampingnya nunduk aja, tawajuh begini, nunduk. Syekh Nazim Syekh Nazim Al-Kabbani berceramah, titik-titik pokoknya memaparkan gitu ya, intinya bahwa ini mah asli ya, ucapan beliau diterjemahkan oleh Kiai Haji Wahyudin Sakam SMBA, yang beliau di Amerika menjadi wakil talqinnya justru ketika beliau di Amerika. Nah, waktu Syekh Nazim mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak banyak yang bercahaya, saya melihat bahwa tidak lebih dari 10 orang yang bercahaya seperti lilin. Lilin seperti apa lilin? Sebesar gini ya. Ya satu jengkal lah ya. Ada satu jengkal ya. Nah, tapi subhanallah, saya melihat bahwa waliullah yang ada di samping saya ini bercahaya ibarat pohon kelapa katanya. Maka mumpung beliau masih ada, ambil itu cahaya nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau sudah wafat, itu di dalam Al-Baqarah ayat 154 dan Ali Imran 169 menyatakan wala taqulu, kalau dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja. Bal ahya, Allah sampai menyebutkan bal ahya di dalam dua surat, dalam dua ayat. Bal ahya wa 'inda rabbihim yurzaqun, dan di hadapan Allah mereka tetap mendapatkan rezeki. Di dalam hadis Nabi, al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Para nabi dan para wali mereka tetap melaksanakan sholat di kuburannya, di kuburnya masing-masing, sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Bagi orang biasa mungkin kenikmatan di alam kubur apa? Tidur ya? Tidur. Karena memang kelasnya itu seperti itu. Kelasnya saya, mungkin saya makan untuk kesenangan saya itu. Minum, kesenangan saya itu. Apalagi tidur gitu ya, kesenangan saya itu. Bagi orang biasa, kalau mendapatkan kenikmatan kubur, itu tidur saja. Tapi bagi para nabi dan para wali, ketika di saat orang-orang tertidur, maka mereka melaksanakan sholat, senantiasa beribadah di alam kuburnya, tetap memberikan bimbingan kepada jamaah atau umatnya, gitu ya. Itu Syekh Al-Kabbani, dan di akhir pembicaraan tersebut beliau bilang bahwa jangan pernah menyangka apa yang saya ucapkan ini keluar dari hati saya, ini hanya sekedar lisan saya dipinjam oleh waliullah yang berada di samping saya. Berarti ucapan siapa itu? Ucapan Pangarsa Abah Anom untuk
mangpang mungpung mendapatkan sinar cahaya dari kan nih syaratnya nanti ya di slide berikutnya bahwa mendapatkan talqin zikir itu min qalbin naqiyin taqiyin, dari kolbu yang sangat bertakwa, naqiyin yang bersih dari segala sesuatu selain Allah. Nah gitu ya. Kalaupun toh seandainya beliau sudah wafat, maka ambil saja dari wakil-wakil talqinnya, begitu gitu ya. Yang ketiga bahwa Allah mengijabah nama Shahibul Wafa Tajul Arifin itu ketika Syekh Alwi Al-Maliki, sekarang putranya Dr. Ahmad di Mekah, di Rusyaifah, beliau bermazhab Syafi'i. Ketika ada orang Indonesia, santri-santrinya itu para kiai, para ustadz-ustadz senior, ada yang dari Garut, pas menghadap ke depan, santri itu mendekat gitu ya, terlihat oleh Syekh Alwi Al-Maliki, ta'al ya wad, kemari, katanya. Langsung ditanya, siapa yang memberikan cahaya di kolbumu, katanya. Beliau tertegun. Ini pertanyaan bukan sembarangan, katanya. Oh, berarti yang memberikan cahaya, memberikan talqin zikir. Maka dijawablah oleh Kiai Dodi yang dari Garut, bahwa yang memberikan cahaya di dalam kolbuku adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Begitu disebutkan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, terucaplah oleh beliau Qaddasallah. Qaddasallah itu satu ungkapan doa khusus untuk siapa? Untuk bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, maka Sultanul Aulia fi hadzal zaman itulah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Subhanallah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagian besar sudah mendapatkan talqin zikir dari beliau, bukan dari siapa-siapa, dari beliau. Mudah-mudahan tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Masih ingat kan kemarin silsilahnya Ibu ya? Bahwa Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mengambil daripada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mengambil daripada Syekh Tolha, Syekh Tolha mengambil pada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghafar, Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghafar. Ini ada dua jalur. Pertama dari Syekh Khalil Hilmi mengambil Naqsyabandiyah yang beliau guru di waktu di Madinah. Yang kedua dari Syekh Samsudin yang mengajarkan jahar, zikir jahar. Maka mendapatkan zikir jahar ini Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghafar tidak memberikan tidak memberikan jahar saja, tidak memberikan khafi saja, tapi dua-duanya. Ketika ada orang diberikan, kepada siapapun diberikan dua. Maka Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghafar kemudian setelah menerima khirqah dua kemursyidaan antara Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsyabandiyah, beliau menggabungkan antara Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, jadilah namanya menjadi Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tapi jadi karena ketawaduan beliau tidak menamakan thariqahnya Thariqah Syambasiyah kalau nisbah kepada kampung halamannya, atau nisbah kepada namanya yaitu Syekh Khatibiyah, tidak. Tapi beliau sangat bertawadu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, jadilah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dari Syekh Samsudin beliau menerima dari Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menerima dari Syekh Utsman, Syekh Utsman menerima dari Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menerima dari Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menerima dari Syekh Yahya, Syekh Yahya menerima dari Syekh Hishamuddin, Syekh Hishamuddin dan menerima dari Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menerima dari Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin